Setiap kali kita mau komplain kepada Tuhan, kita bisa ingat cerita ini. Satu hari seorang bangsawan yang kaya raya lewat di depan rumah kita, mengetuk pintu rumah kita. Kemudian pas kita buka, dia kasih kita uang 1 juta. Kita menjadi heran, shock, dan berkata, ini buat apa? Enggak, ini hanya untuk kamu. Beneran ini nggak ada untuk kepentingan apa-apa? Tidak, ini gratis untuk kamu. Kita bersyukur toh, dan besok harinya dia lewat lagi, ketuk lagi, dan kasih 1 juta lagi. Kita makin syok lagi. Dan kemudian hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Selama 30 hari, setiap hari dia datang memberikan kita 1 juta rupiah tanpa kepentingan apa-apa. Hari ke-31, kita menanti-nantikan, tapi dia tidak lewat. Dan dia tidak memberikan kepada kita 1 juta. Kemudian kita menjadi kecewa. Kenapa dia tidak memberikan aku 1 juta? Kita lupa selama 30 hari, dia sudah memberi kepada kita apa yang tidak layak kita terima. Kemudian hari ke-32 dia datang lagi. Tetapi kali ini bukan mengetuk rumah kita, tapi mengetuk rumah tetangga di seberang. Dan tetangga di seberang dikasih 1 juta. Hari ke-33 dikasih lagi dan seterusnya. Kemudian kita mulai komplain. Kenapa bukan aku yang dikasih? Kenapa tetanggaku yang dikasih? Kita menjadi lupa bahwa dia pun sudah memberikan kepada kita di 30 hari pertama. Sebenarnya ini diilustrasikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam perumpamaan di Matius 20 ayat 1-12. Yaitu tentang seorang yang memiliki kebun anggur yang mempekerjakan anak-anak muda yang menganggur. Ya, dari jam 6 pagi, 9, jam 12, jam 3 sore. Dia deal dengan mereka memberikan upah 1 hari yang standar yaitu 1 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja 1 hari. Kemudian jam 5 sore, jadi tinggal 1 jam lagi selesai kerja semua jam 6, maka dia juga mempekerjakan orang baru lagi. Dan pada saat setelah selesai hari itu, dia memberikan upah mulai dari yang jam 5. Yang jam 5 sore dia kasih 1 dinar. Kemudian yang kerja dari pagi berpikir mereka akan dikasih lebih, tapi ternyata dikasih 1 dinar juga. Yang kerja dari pagi protes. Masa kami upahnya sama dengan yang kerja cuma 1 jam, jam 5 sore tadi? Maka si bangsawan ini yang empunya kebun anggur berkata, bukankah aku telah bikin kesepakatan, aku memberikan 1 dinar. Itu adalah sesuatu yang bukan tidak adil. Itu adalah adil. Keadilan dari Tuhan adalah pada saat dia berkata, sesuai dengan apa yang dia katakan, dia lakukan. Tetapi ukuran kita adalah fairness. Karena kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Kenapa yang lain diberikan, kenapa aku kurang diberikan, dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, atau pada saat kita melihat orang lain sepertinya lebih diberkati daripada kita, kita harus senantiasa ingat, Tuhan telah memberikan begitu banyak kepada kita. Berkat-berkatnya, keselamatan, perlindungan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tuhan sangat-sangat telah memberikan kita begitu banyak. Jadi kita tetap harus bersyukur dalam segala keadaan. Jangan mengeluh dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Saat kita komplain ke Tuhan, kenapa dia belum memberikan apa yang kita butuhkan? Itu sama saja dengan komplain ke PLN, kenapa lampu di kamar kita belum nyala, padahal aliran listrik normal. PLN akan bilang, listriknya sudah disediakan, tinggal nyalakan tombolnya saja. Berbeda dengan pemahaman agamawi, di mana respon Tuhan itu tergantung kepada performance kita. Saya percaya Tuhan sudah bergerak duluan untuk mengasihi dan menyediakan untuk kita. Pola ini terlihat di minggu penciptaan. Manusia itu diciptakan di awal atau di akhir minggu penciptaan? Kita cenderung berpikir di awal, karena manusia adalah ciptaannya yang paling mulia, bukan? Tetapi tidak, manusia diciptakan di hari ke-6. Kenapa? Karena Tuhan ingin semua yang manusia akan butuhkan sudah disediakan terlebih dahulu sebelum manusia merasa membutuhkannya. Semua bahan makanan sudah tersedia sebelum manusia lapar. Oksigen untuk bermiliar-miliar orang telah tersedia sebelum Adam mengambil nafas pertama. Itu di seputar karya penciptaan. Nah, pola yang sama diulangi lagi pada karya penebusan. Yesus datang menebus dosa dunia melalui kematian dan kebangkitannya.
Di kayu salib ia berseru, "Sudah selesai." Saya percaya melalui kebangkitannya, Yesus telah menyediakan pengampunan dosa, kesembuhan, berkat ganti kutuk, dan sebagainya. Dan sekarang kita yang percaya, bukan lagi harus memohon-mohon untuk Tuhan menyediakan itu semua untuk kita. Kebenarannya adalah, Ia sudah menyediakannya bagi kita. Kehidupan rohani kita berisi perjalanan untuk mengenal Dia dan semakin mengenal Dia dan apa yang Dia sudah sediakan bagi kita di dalam anugerah-Nya. Dan doa-doa kita isinya adalah pernyataan kesepakatan kita tentang apa yang Dia sudah sediakan itu. Maka itu akan termanifestasi menjadi realita dalam hidup kita. Bukan lagi mengemis atau merengek-rengek, bukan ragu dan bukan semoga, tetapi percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baik bagi kita, sama seperti Bapa yang memberi kepada anak-anak yang dikasihi Dia.